Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys. Dan hari ini tanggal 14 Maret 2023 kita akan membahas SMGR. Dan di hari ini IHSG-nya turun cukup dalam, lebih dari 1%. Tapi gini guys, selama lu punya planning terhadap investasi lu ya guys ya, gue yakin lu nggak akan panik gitu. Jadi nggak akan bingung, ini kenapa turun, kapan naiknya lagi, apakah sekarang sudah waktunya beli, apakah gue cut loss dulu. Nggak akan ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu kalau lu punya planning dalam saham-saham yang ada di portofolio lu. Seperti itu guys. Nah itu gunanya kita tahu apa yang kita beli, berapa lama kita harus hold, dan apa yang terjadi dengan perusahaannya. Nah, sekarang kita bahas SMGR. Sebelum tahun 2020, sebenarnya industri semen ini sudah mengalami oversupply. Jadi, kelebihan produksi, semennya banyak, tapi demand-nya atau permintaannya kurang. Nah, si SMGR ini termasuk kena imbasnya lah, seperti itu. Nah, kalau misalkan lu lihat di laporan keuangannya seperti ini ya guys ya, sebenarnya tidak ada yang masalah dari semen Indonesia atau SMGR, dan sampai tahun 2022 tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang istimewa. Setelah gue baca laporan keuangannya ya biasa aja gitu, pendapatannya 36 triliun sama dengan tahun 2021 lalu, kemudian ekuitasnya memang bertumbuh ya dari yang 38 triliun jadi 42 triliun. Memang juga dia sempat right issue, kemudian laba bersihnya juga meningkat, tapi meningkatnya juga nggak terlalu banyak. Alhasil EPS-nya itu adalah 350 kalau kita menghitungnya berdasarkan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kalau misalkan komprehensif sekitar 390-an lah. Nah, jadi sebenarnya belum ada yang istimewa, dan proses akuisisi semen Batu Raja pun belum finish ya. Kalau kita lihat dari laporan keuangannya sama, dia persentase kepemilikannya ya masih 75% sama seperti tahun 2021 lalu. Kecuali yang mungkin bisa diperhatikan adalah begini guys, dia bebannya pun sebenarnya masih meningkat guys. Pabrikasinya ya, kemudian untuk membuat semen itu sendiri yang tadinya 8 triliun jadi 9 triliun ya karena apa? Kenaikan harga batu bara untuk mengolah semennya itu sendiri. Jadi yang sebenarnya masih menarik atau yang menarik mungkin satu-satunya kali ya adalah berkurangnya liabilitasnya ya, hutang jangka panjang banknya, sehingga berimbas kepada berkurangnya juga beban keuangan, beban bunga yang dibayarkan. Jadi sebenarnya itu aja. Jadi kenapa kita harus membicarakan SMGR? Nah begini guys, tadi gua katakan bahwa semen itu oversupply di sebelum tahun 2020 sebenarnya. Diperparah di tahun 2020 ketika pandemi. Pembangunan banyak yang berkurang, pembangunan banyak yang berhenti ya, yang berjalan ya paling proyek-proyek strategis nasional saja. Alhasil supply-nya masih banyak, demand-nya berkurang, dan adanya oversupply itu bahkan sampai 2023 ini sebenarnya industri semen menurut gue belum manggung gitu loh. Tapi itu yang menarik guys, kita melihatnya begini dari saham-saham yang lain ya guys ya, saham-saham seperti SMCB, kemudian kita juga sudah melihat Demas, kemudian kita juga melihat Adikarya. Walaupun tidak secara langsung terkait dengan industri semen ya, yang industri semen ini biasanya banyak yang mengkonsumsi adalah residensial atau perumahan. Walaupun tidak langsung terkait, tapi itu sudah bisa menjadi gambaran bahwa sebenarnya ekonomi Indonesia baik-baik saja. Pembangunan bagaimana sih? Ya, ekonominya dulu. Kalau kemarin kita bahas CPO, CPO ini kan sama sebenarnya. Supply-nya banyak, bisa mencapai 50 juta ton, tapi demand-nya ya hanya sekitar 20 juta ton. Apa yang dilakukan pemerintah? Salah satunya adalah langkah konkretnya ada program biodiesel yang nantinya meningkatkan demand dari CPO itu sendiri yang tadinya 4 juta ton menjadi 8 juta ton. Untuk industri semen bagaimana? Ya, jangan dibuat pabrik-pabrik baru lagi supaya nanti tidak kelebihan lagi, yang berimbas nanti ada penutupan pabrik-pabrik lagi, PHK karyawan dan sebagainya dan sebagainya. Artinya
pembentukan atau pembangunan pabrik semen baru itu harus dimonitor sebenarnya. Itu salah satu langkah konkret. Langkah konkret yang lain apa? Ya, IKN. Makanya sedikit banyak sebenarnya gue orang yang setuju dengan adanya IKN. Selain ada pemerataan ekonomi, pemerataan pembangunan ya, jadi nggak hanya berpusat di Jawa, di Kalimantan juga nanti ke depannya harapannya bisa merata juga ekonominya di Kalimantan. Hanya saja, kenapa tadi gue mengatakan bahwa sektor semen belum bisa manggung di 2023? Gue melihatnya begini guys, membangun IKN itu nggak serta-merta langsung babat semua hutannya kemudian langsung bangun dengan menggunakan semen, enggak. Dia ada tahap-tahapnya. Gundulin dulu di tanahnya, diuruk dulu, kemudian dibangun yang pertama dulu. Tahap pertama apa? Gedung-gedung presiden, gedung ini, baru nanti kita lihat apakah nanti ekonominya mulai membaik, ada nanti bangun kantor di sana, kemudian bangun perumahan di sana. Jadi itu nggak butuh waktu 1 tahun, bisa butuh waktu 2 tahun, 3 tahun, bahkan lebih. Nah, itulah kenapa alasan gue, walaupun ada IKN yang harapannya bisa mendongkrak industri semen, konsumsinya bertambah, tapi belum bisa manggung di tahun 2023. Nah, terus kenapa kita membicarakan Indosemen dan kenapa Indosemen menarik? Kenapa SMGR menarik? Gue melihatnya begini guys, simple. Di saat harga SMGR turun ke harga 6.500, valuasinya menjadi 1. Kemudian pernya menjadi di bawah 20. Dan ini sesuai dengan rencana gua karena SMGR termasuk salah satu portofolio gua. Sebelumnya per dari SMGR itu di atas 20. Dengan adanya EPS di kuartal 4 2022, pernya menjadi di bawah 2020. Harapannya di tahun 2023 ini nanti laba bersihnya itu bisa meningkat seiring dengan mulai tahap awal untuk IKN. Kemudian ekonomi juga sudah mulai membaik ya. Ekonominya sudah membaik karena kenapa? Kenaikan harga komoditas di tahun 2022 kemarin. Uangnya masuk kemana? Ya bisa jadi salah satunya masuk ke pembangunan-pembangunan. Ada pabrik baru, ada perusahaan-perusahaan baru. Seperti itu guys, dan perusahaan-perusahaan baru, gedung-gedung baru, fasilitas baru membutuhkan semen. Jadi ekonominya sudah ada nih, sudah bertumbuh di Indonesia nih. Kan nggak mungkin orang dipaksa untuk, lu pada bangun rumah gitu, nggak bisa. Bagaimana caranya? Ya ekonominya dulu harus bertumbuh, baru nanti sektor pembangunan bisa pulih, sektor pembangunan bisa meningkat, konsumsi semen bisa meningkat. Dan di tahun 2023 harapannya bisa membaik daripada tahun 2022. Alhasil EPS-nya mencapai 400. Jadi target EPS di tahun 2023 untuk SMGR ini masih 400 guys. Kalau lu sudah membeli SMGR di harga 6.500 dan EPS-nya adalah 400, maka pernya itu makin rendah lagi, bisa di bawah 15. Dan lu bisa lihat guys, SMGR ini secara histori biasanya dijual dengan per yang cukup mahal, dengan PBV yang cukup mahal juga, 1,5, 2, dan sebagainya. Artinya semakin SMGR turun ya saat ini nih, semakin pantas dan layak untuk diserok. Jangka waktunya berapa lama? Apakah kita harus nahan 3 bulan, 6 bulan? Enggak. Kita butuh waktu yang lebih lama untuk SMGR ini. Bisa jadi 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Dan di sini lu jangan berharap dari dividennya. Lu berharap dari capital gain-nya. Targetnya bagaimana SMGR? Di harga 9.000, 10.000, tapi menunggu. Santai, sabar, tenang. Tapi kita mengetahui planningnya bahwa SMGR ini kalau kita melihat dari industrinya di mana ekonomi mulai pulih, pembangunan IKN mulai berjalan, saham-saham di sektor yang berhubungan dengan semen juga sudah mulai membaik. Ya, berarti jalannya untuk SMGR tinggal ke atas. Hanya perlu waktu saja, tapi risknya sudah minim. Ini masih lebih baik daripada saham batubara yang kalau kita melihat dari prospek ke depan di tahun 2023 dan di tahun 2024, ya sudah, tinggal menunggu turunnya saja. Begitu guys. Jadi ini yang membuat SMGR menarik sebenarnya, dengan target EPS di tahun 2023 adalah 400 perak per lembar. Dan kira-kira holdnya bisa berapa lama? Ya, sampai tahun 2024. Nanti ketika orang sudah mulai ramai mengenai industri semen ya, kita sudah punya di harga bawah. Jadi itu guys, rencana gua pribadi ya guys ya, rencana gua pribadi mengenai industri semen ini.
Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila lu ada perbedaan pendapat bisa komen di bawah guys ya mengenai SMGR ini. Ini bukan ajakan jual atau beli. Dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.